muncul seperti ini, berarti ini klaimnya sudah kita lakukan. Nanti kita tinggal tunggu saja untuk proses klaimnya. Namun jika kita menerima pemberitahuan seperti ini terjadi kendala teknis, silahkan coba lagi atau hubungi CS Tokopedia. Jika mengalami kendala seperti ini, maka caranya kita chat ke CS Tokopedia, kita buka. Oke, tanpa harus berlama-lama kita buka aplikasi Tokopedia. Langkah selanjutnya kita klik di bagian transaksi. Kemudian kita cari barang yang sudah kita komplit. Yang ini untuk pengembalian dananya udah dikembalikan, namun untuk ongkir belum dikembalikan. Kita akan klaim ongkirnya. Kita klik di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bantuan Lazada yang ini. Oke, di sini muncul pemberitahuan untuk status pengembalian dananya sudah berhasil. Kemudian untuk uangnya udah dikembalikan ke dana refund. Untuk total belanjaannya 2.172.900. Kemudian untuk dana yang dikembalikan kemarin 2.100.000. Untuk ongkirnya tidak dikembalikan, ongkir PP-nya belum dikembalikan. Nah, hari ini kita akan klaim. Untuk caranya, setelah sampai di sini, kita klik di bagian pengembalian dana refund belum diterima, klik saya yang ini. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, kita klik mulai chat yang ini. Yang ini diabaikan saja, kita klik di bagian bawah saja. Yang ini kita klik mulai chat. Kemudian di sini kita tulis kata kunci CS. Setelah kita ketik kata kunci CS, akan ada balasan otomatis dari Tokopedia Care-nya. Halo Khairul Rizal, sebelum tanya hubungkan ke GFS Tokopedia Care dalam 2 menit ke depan. Silahkan ceritakan detail kendalamu secara singkat dan jelas agar GFS bisa lebih cepat bantu kamu. Jadi di sini kita klik saja klaim ongkos kirim. Kemudian kita tunggu balasannya, dan di sini si robotnya Tokopedia balas ini secara otomatis. Kemudian di sini baru sampai si CS-nya Tokopedia. Untuk menandakan yang balas robot atau CS-nya langsung, kita bisa lihat di sini. Jika di sini yang balasnya tulisannya tanya, ini robotnya Tokopedia, tapi kalau Tokopedia Care ini udah sampai di CS. Kita lihat di sini, hai Kak Khairul, terkait klaim ongkos kirim akan Irna bantu cek terlebih dahulu ya, mohon ditunggu. Kemudian di sini dia membalas melanjutkan penanganannya terkait klaimnya. Saat ini kami bantu ajukan ke pihak asuransi ya Kak. Silahkan Kakak dapat melakukan pengisian pada berkas klaim berikut. Jadi di sini mereka memberikan kepada kita satu link untuk kita lakukan klaim ongkirnya. Kemudian di bagian bawah sini kami tunggu pengisian berkas klaimnya hingga 16 Januari 2023. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan tidak ada pengisian berkas klaim dari Kakak, maka pengajuan tidak dapat kami lanjutkan penanganannya Kak. Oke, jadi di sini kita diberikan batas waktu sampai 16 Januari. Untuk hari ini 14 Januari. Kita masih ada waktu 2 hari. Kita akan klaim hari ini. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini diminta untuk nama lengkap sesuai KTP, kemudian nomor telepon, kemudian kita fotokan KTP kita. Oke, kita akan isi satu persatu. Yang pertama nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian nomor telepon, kemudian foto KTP kita fotokan saja. Lalu kita jenis barangnya, kita tulis saja GoPro Hero 5 Black. Kemudian jumlah barang 1, detail kerugian di sini. Untuk nama kurir pengirimannya saya kirim kemarin pakai Cinti. Kemudian berangkat dari kota Jaya, kemudian tiba di tujuan akhir kota. Di sini tujuan akhirnya kita kemarin ke Jakarta. Tanggal pengiriman di sini kita isi tanggal pengirimannya. Saya akan cek terlebih dahulu di nomor resinya. Jadi di sini untuk tanggal pengiriman ke sana kemarin pada tanggal 7 bulan 1. Oke. Kita akan isi di sini. Tanggal 7 Januari setel. Kemudian tanggal detail
diterima barang. Untuk tanggal diterima barang, saya akan cek lagi di Tokopedia-nya karena kita udah lupa tanggal berapa diterimanya. Oke, di sini untuk tanggal diterimanya tanggal 11. Kita isi di sini tanggal 11. Setelah, oke, kemudian kita pilih yang di sini ongkos kirim. Kemudian di bagian bawah sini kita isi berapa klaim yang akan kita mintakan ke pihak Tokopedia-nya. Kita klaim ongkir di sini. Untuk ongkirnya tadi 40.000. Klaim ini 40.000. Sama untuk ongkir PP-nya. Kemarin kita bayar ongkirnya 60.000 sama 40.000 berarti 100.000. Kita coba klaim saja dulu 100.000. Apakah bisa atau tidak? 100.000. Kemudian tempat pengisian form kita isi saja namanya, ini pilih saya. Kemudian di sini kita tulis sebab kerugian, barang tidak berfungsi. Kemudian di sini ditanya kapan dan di mana kerugian pertama kali diketahui, pada tanggal, misalnya di sini pada tanggal 2 Januari 2023 ketika barang sampai dan dicek ternyata rekaman tidak berfungsi. Kita pastikan dulu apakah tanggal yang kita terima ini betul. Tanggal pembelian 2 Januari, berarti tanggal sampainya 5 Januari. Oke, kita pada tanggal 5 Januari 2023. Tanggal 5 Januari bertransaksi di Tokopedia dan tanggal 2 transaksi di Tokopedia dan ketika penjual mengirimkan barang terkendala. Ini kita biarin aja seperti ini. Kemudian kita buat tanda tangan di sini, tanda tangan digital. Kemudian kita tunggu prosesnya. Tokopedia terjadi, silakan coba tuh. Klik submit lagi. Setelah muncul seperti ini, berarti ini klaimnya sudah kita lakukan. Anda sudah mengisi formulir klaim. Pengajuan klaim hanya bisa dilakukan sekali jika ingin mengubah data hubungi admin Tokopedia. Jadi setelah kita mengisi semua data yang tadi di sini, berarti kita tinggal tunggu saja untuk proses klaimnya. Namun jika kita menerima pemberitahuan seperti ini, terjadi kendala teknis, silahkan coba lagi atau hubungi CS Tokopedia. Jika mengalami kendala seperti ini, maka caranya kita chat ke CS Tokopedia. Kita buka Tokopedia. Di sini kita chat ke CS-nya Tokopedia dengan kata kunci halo dulu, kemudian kita klik CS. Kemudian kita lampirkan foto atau screenshot dari kendala yang terjadi tadi di sini. Kemudian kita tulis tidak bisa diklaim. Kemudian kita tunggu balasan dari Tokopedia akhirnya. Di sini mereka sudah membalasnya. Terkait kendala kelengkapan berkasnya kami bantu ya. Kemudian apakah kakak bersedia melampirkan KTP di chat ini? Jika bersedia dan kakak melampirkan KTP tersebut, maka artinya kakak setuju KTP ini kami gunakan dan teruskan ke pihak asuransi untuk kebutuhan proses klaim. Kami tunggu konfirmasinya ya kak. Kemudian di sini saya membalas boleh, kemudian saya lampirkan foto KTP saya. Kemudian saya tulis juga di sini tolong klaim ongkos kirim pulang perginya. Biar nanti si Tokopedia-nya melakukan klaim ke asuransi. Klaim yang dilakukan ini adalah ongkir yang kita bayarkan ketika si seller mengirimkan barang ke kita dan ongkir yang kita bayarkan ke ekspedisi pengiriman ketika kita kirimkan barang kembali ke si seller. Halnya di sini kita tidak mengalami kerugian. Kemudian mereka membalas, terima kasih atas lampiran KTP-nya. Saat ini kami sudah bantu lengkapi berkas klaim dan teruskan ke pihak asuransi agar dibantu proses. Mohon kesediaan kakak menunggu dalam waktu 4 hari kerja atau hingga tanggal 20 Januari 2023. Kemudian saya tanya lagi, untuk ongkir yang dibayarkan, ongkir PP atau gimana? Mereka membalas, kami analisa untuk ongkir yang dapat dilakukan pengembalian merupakan ongkir pengiriman awal dan ongkir retur ke penjual. Jadi di sini ongkir yang bisa diklaim, ongkir ketika kita membeli barang di penjual, dan ongkir ketika kita mengembalikan barang ke penjual. Jadi ongkir PP-nya ini akan dibayarkan. Kemudian saya tanyakan, itu akan dibayarkan secara bersamaan atau bagaimana? Mereka membalas, akan dibayarkan secara bersamaan, namun apabila nantinya terdapat ketidaksesuaian, kami akan teruskan ke pihak asuransi kembali untuk menyesuaikan pergantiannya ya kak. Jadi nanti ongkir yang dibayarkan sesuai dengan yang ada di resi atau yang kita bayarkan ke kurir. Misalnya ongkir yang ketika kita membeli barang itu 60.000 dan ongkir yang ketika kita kirimkan barang ke mereka 40.000, berarti akumulasi keduanya 60 tambah 40 100.000. Jika nanti yang dibayarkan tidak sesuai dengan itu, maka pihak Tokopedia akan meneruskan klaimnya lagi ke pihak asuransi. Tentunya kita harus chat lagi ke sini.
Oke, jadi di sini untuk klaim ongkos kirim kita sudah diterima oleh pihak Tokopedia dan penjelasannya. Melanjutkan kendalanya, kami analisa kembali bahwa pengajuan klaim kakak telah disetujui pihak asuransi ya. Dan untuk pengembalian dananya kami analisa masih dalam proses, sehingga mohon kesediaannya kakak dalam menunggu terlebih dahulu proses dan dapat dicek secara berkala pada saldo refund. Jadi untuk cara ceknya nanti kita bukakan di titik 3 pojok atas yang ini. Kemudian kita klik di dana refund yang ini, kemudian kita klik di bagian lihat semua, kemudian kita pilih yang saldo Tokopedia, kemudian kita pilih yang bagian saldo refund yang ini. Jadi di sini belum ada pembayaran untuk saldo refundnya, jadi kita tunggu saja sampai tanggal 20, karena untuk pemberitahuan sebelumnya akan dibayarkan sebelum tanggal 20 Januari 2022. Jika kawan-kawan ingin mengembangkan diri untuk berjualan di marketplace baik itu Tokopedia dan lain sebagainya, kawan-kawan bisa pantau channel ini karena kita akan buatkan trik khusus bagaimana caranya sukses berjualan di marketplace. Oke, sekian untuk video ini dibuat. Silahkan like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka, dan silahkan di share kalau ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.